Kisah seorang napi yang punya anak perwira TNI. Ini adalah kisah salah satu tetangga saya di Blok C, Lapas Salemba. Seorang napi lansia asli Manado, tapi sejak masih muda sudah merantau ke Jawa. Ia seorang Nasrani dan biasa dipanggil dengan nama Papi Mayor. Orangnya seusia dengan ayah saya, dan selama hidupnya ia sudah puluhan kali masuk penjara. Beberapa di antaranya adalah kasus narkoba, termasuk yang terakhir. Dari zaman ganja sampai sabu, semuanya pernah dimainkannya. Saya teringat kisahnya ketika menatap hujan di luar tempat penginapan saya beberapa hari lalu. Dulu, saya sering main hujan-hujanan bersama dirinya dan beberapa kawan napiter. Dari segi pengalaman keluar masuk penjara, tidak pernah diragukan lagi. Banyaknya tato yang menghiasi tubuhnya. Yang keriput adalah prasasti perjalanan hidupnya. Yang menarik adalah kedua anaknya semua jadi orang sukses. Keduanya menjadi anggota TNI, satu berpangkat Letko di Angkatan Darat dan satunya lagi berpangkat Mayor di Angkatan Laut. Bagaimana ceritanya penjahat bisa punya anak sukses? Dan mengapa hidupnya di penjara seperti anak hilang? Istilah anak hilang itu adalah sebutan bagi orang yang tak pernah atau nyaris tidak pernah ada seorang pun yang mengunjunginya di penjara. Pertanyaan-pertanyaan itu membawa saya untuk mendekatinya. Awalnya saya ajak bercanda karena orangnya asik, sering bercanda dengan kami para napiter. Lalu ketika ada kelebihan rezeki, saya mulai membantunya, membelikan sabun, berbagi lauk dan nasi, dan membelikan obat. Ia sering mengeluh sakit kepala dan asam urat. Suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh napiter yang lain kepadanya. Dari situlah hubungan saya dengannya semakin akrab. Ia pun mulai sering menceritakan kisah hidupnya kepada saya. Sejak muda, ia telah akrab dengan dunia hitam. Dari sekedar minta jatah uang keamanan, sampai berjualan narkoba seperti ganja, heroin, sabu, dan lain-lain. Semua pernah dilakukannya. Tapi, ada satu hal lagi yang menarik darinya, yaitu ia selalu menyisihkan sebagian hasil kejahatan itu untuk anak yatim dan janda-janda terutama yang jadi korban polisi. Ia ingin membantu mereka agar anak-anaknya tidak terjerumus seperti bapaknya atau agar istrinya itu tidak ikut-ikutan terjun ke dunia hitam. Biarlah orang seperti dirinya saja yang jadi penjahat. Ini satu sisi kebaikan yang masih ada pada dirinya. Nah, kembali ke pertanyaan, bagaimana ceritanya penjahat bisa punya anak sukses dan mengapa hidupnya di penjara seperti anak hilang? Ternyata anak-anaknya sejak mulai bisa berpikir, tahu kalau bapaknya seorang preman yang akrab dengan dunia hitam. Hal itu kemudian membuat anak-anaknya sangat menurut kepada ibunya dan bersemangat dalam belajar untuk meraih cita-citanya. Anak-anaknya juga sangat pengertian sehingga tidak menuntut banyak hal kepada orang tuanya. Singkat cerita, anak-anaknya itu berhasil masuk pendidikan calon anggota TNI adalah karena jerih payah mereka sendiri. Dan setelah berhasil menjadi anggota TNI, anak-anaknya mulai berani mengintervensi bapaknya agar berhenti dari dunia hitam. Mereka sedikit banyak sudah bisa membantu soal ekonomi. Tapi dasar bapaknya sudah kecanduan dengan duit haram. Intervensi anaknya itu dianggap angin lalu. Akhirnya, tahulah saya sebabnya mengapa ia jadi seperti anak hilang di penjara, yaitu karena ia mewanti-wanti ke anaknya. Kalau ia masuk penjara lagi, tak usah dibesuk. Itu ia lakukan karena memang ia merasa tidak bisa menuruti keinginan anaknya untuk berhenti dari dunia hitam. Itu ia lakukan karena memang ia merasa tidak bisa menuruti keinginan anaknya untuk berhenti dari dunia hitam. Terakhir kali ia kabur dari rumah anaknya yang mayor angkatan laut untuk lebih memilih berjualan sabu, yang akhirnya membuatnya kembali masuk penjara untuk yang sekian kalinya. Padahal di rumah anaknya itu ia sudah dibuatkan kolam ikan dan diberikan banyak burung berkicau untuk kegiatan dan hiburan sehari-harinya.
Tapi katanya biasa pegang duit banyak dan hidup bebas, tidak punya istri lagi sejak bercerai, membuatnya tidak betah tinggal di rumah, jadi bapak yang baik dan kakek yang baik. Pelajaran dari kisah Papi Mayor adalah seorang kriminal seperti dirinya ternyata masih menyisakan sisi kebaikan, dan anak-anaknya bisa menjadikan kondisi bapaknya sebagai motivasi dalam mewujudkan cita-cita mereka. Anak-anaknya bisa tetap percaya diri meski punya ayah seorang kriminal.